Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Neng Yunita Dewi, mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Kota Jambi, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4 malam, dengan NIM 2111003225. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya guna menyelesaikan tugas mata kuliah Teknologi dan Informasi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Ria Maharani, SPDI MPDI, dengan judul Pembelajaran Berbasis Web. Dalam pembahasan kali ini, saya akan memaparkan beberapa rumusan masalah, di antaranya 1. Implementasi pembelajaran berbasis web. 2. Interaksi tatap muka dan virtual. 3. Pemanfaat internet dalam pembelajaran. 4. Internet sebagai sumber belajar serta manajemen pembelajaran. 5. Pemanfaatan e-learning untuk pembelajaran. 6. Teknologi pendukung e-learning. 7. Pengembangan model e-learning. 8. Kelebihan dan kekurangan e-learning. Baiklah, pembahasan yang pertama ialah A. Implementasi pembelajaran berbasis web. Untuk merancang dan mengimplementasikan pembelajaran berbasis web itu ada beberapa langkah, yaitu 1. Sebuah program pendidikan untuk meningkatkan mutu pembelajaran di lingkungan kampus dengan berbasis web. Program ini dilakukan idealnya 5-10 bulan dan dibagi menjadi 5 tahap. Tahap 1, 3, dan 5 dilakukan secara jarak jauh dan untuk dipilih media web sebagai alat komunikasi. Sedangkan tahap 2 dan 4 dilakukan secara konvensional dengan tatap muka. 2. Menetapkan sebuah mata kuliah pilihan di jurusan. Pembelajaran dengan tatap muka dilakukan secara rutin tiap minggu pada 7 minggu pertama. Setelah itu, tatap muka dilakukan setiap 2 atau 3 minggu sekali. B. Interaksi tatap muka dan virtual. Sekalipun teknologi web memungkinkan pembelajaran dilakukan virtual secara penuh, namun kesempatan itu tidak dipilih. Ada 3 alasan forum tatap muka masih dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran. 1. Perlunya forum untuk menjelaskan maksud dan mekanisme belajar yang akan dilalui bersama secara langsung dengan semua peserta didik. 2. Perlunya memberikan pemahaman sekaligus pengalaman belajar dengan mengerjakan tugas secara kelompok dan setiap peserta didik. 3. Pemberian pelatihan secukupnya dalam menggunakan komputer yang akan digunakan sebagai media komunikasi berbasis web kepada setiap peserta didik. C. Pemanfaatan internet sebagai media pembelajaran. Pemanfaatan internet sebagai media pembelajaran memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya, 1. Dimungkinkan terjadinya distribusi pendidikan ke semua penjuru tanah air dan kapasitas data tampung yang tidak terbatas karena tidak memerlukan ruang kelas. 2. Proses pembelajaran tidak terbatas oleh waktu seperti halnya tatap muka biasa. 3. Pembelajaran dapat memilih topik atau bahan ajar yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masing-masing. 4. Lama waktu belajar juga tergantung pada kemampuan masing-masing siswa. 5. Adanya keakuratan dan kekinian materi pembelajaran. 6. Pembelajaran dapat dilakukan secara interaktif, sehingga menarik siswa dan memungkinkan pihak berkepentingan atau orang tua dan guru dapat turut serta menyukseskan proses pembelajaran dengan cara mengecek tugas-tugas yang dikerjakan siswa secara online. D. Penggunaan internet dalam pembelajaran. Internet merupakan sebuah jaringan global yang merupakan kumpulan dari jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Berikut hal-hal yang dapat difasilitasi oleh adanya internet, yaitu 1. Discovery atau penemuan. Ini meliputi browsing dan pencarian informasi-informasi tertentu. 2. Communication atau komunikasi. Internet menyediakan jaringan komunikasi yang cepat dan murah mulai dari pesan-pesan yang berupa buletin sampai dengan pertukaran komunikasi yang bersifat kompleks antar atau interorganisasi. 3. Collaboration atau kolaborasi. Seiring dengan semakin meningkatnya komunikasi dan kolaborasi antar kedua elektronik, baik itu antar individu maupun antar kelompok, maka beberapa fasilitas canggih dan modern pun mulai digunakan mulai dari screen sharing sampai dengan teleconferencing. E. Internet sebagai sumber belajar. Peranan internet dalam pendidikan sangat menguntungkan karena kemampuannya dalam mengolah data dengan jumlah yang sangat besar. Teknologi informasi yang sudah menjadi jaringan komputer terbesar di dunia, yang dapat berfungsi dengan baik dan dengan menggunakan internet dengan segala fasilitasnya yang memberikan kemudahan untuk mengakses berbagai informasi
untuk pendidikan yang secara langsung dapat meningkatkan pengetahuan siswa bagi keberhasilannya dalam belajar. F. Internet untuk manajemen pembelajaran. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa perkembangan dunia saat ini memasuki era informasi sebagai konsekuensi dari revolusi digital yang berdampak mengubah masyarakat industri menjadi masyarakat informasi. Agar pemanfaatan teknologi informasi tersebut dapat memberikan hasil yang maksimal, maka dibutuhkan kemampuan pengelola teknologi komunikasi dan informasi yang baik yang dapat diperoleh melalui pendidikan di daerah maupun pada tingkat sekolah. G. Pemanfaatan e-learning untuk pembelajaran. Menurut Jayakumar C. Koran tahun 2002, e-learning adalah pembelajaran yang menggunakan rangkaian elektronik untuk menyampaikan isi pembelajaran, interaksi, atau bimbingan. Sedangkan menurut Rosenberg tahun 2001, menekankan bahwa e-learning merujuk pada penggunaan teknologi internet untuk mengirimkan serangkaian solusi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Hal ini senada dengan Campbell Camerco yang intinya menekankan penggunaan internet dalam pendidikan sebagai hakikat e-learning. Bahkan NNO W. Purbo menjelaskan bahwa istilah atau singkatan dari elektronik dalam e-learning digunakan sebagai istilah untuk segala teknologi yang digunakan untuk mendukung usaha-usaha pembelajaran. H. Teknologi pendukung e-learning. E-learning memerlukan bantuan teknologi. Oleh karena itu dikenal dengan istilah Computer Assisted Learning atau CAL, yaitu pembelajaran yang menggunakan komputer. Teknologi ini terus berkembang, namun pada prinsipnya teknologi tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu 1. Teknologi based learning, 2. Teknologi based web learning. Dalam pembelajaran sehari-hari yang dikenal dari teknologi tersebut, yaitu audio data, video atau audio. Teknologi ini juga dipakai pendidikan dalam jarak jauh, artinya komunikasi antar murid dan guru bisa terjadi dengan teknologi e-learning. Ada 5 aplikasi standar internet yang dapat digunakan keperluan pendidikan, yaitu email, mailing list, new group, file transfer protocol, dan World Wide Web. I. Pengembangan model e-learning. Pengembangan model e-learning dibagi menjadi 3, yaitu web course adalah penggunaan internet untuk keperluan pendidikan, yang mana mahasiswa dan dosen sepenuhnya terpisah juga tidak bertatap secara langsung. 2. Web-centric course adalah penggunaan internet yang memadukan belajar jarak jauh dengan pembelajaran langsung atau bertatap, atau konvensional. 3. Web-enhanced adalah penggunaan internet pada model ini hanyalah untuk menunjang kualitas pembelajaran di dalam kelas. C. Kelebihan dan kekurangan e-learning. E-learning merupakan model pembelajaran yang efektif bagi siswa atau mahasiswa dan bagi dosen, terutama bagi proses pembelajaran jarak jauh yang minimal akan pembelajaran langsung atau tatap muka di dalam kelas. Kelebihan e-learning. A. Tersedianya fasilitas e-moderating di mana pengajar dan siswa berkomunikasi secara mudah melalui fasilitas internet secara reguler atau kapan saja kegiatan berkomunikasi itu dilakukan tanpa dibatasi oleh jarak, tempat, dan waktu. B. Siswa dapat belajar atau mereview bahan ajar setiap saat dan di mana saja. C. Bila siswa memerlukan tambahan informasi yang berkaitan dengan bahan yang dipelajarinya, maka siswa dapat melakukan akses di internet. D. Baik pengajar maupun siswa dapat melakukan diskusi melalui internet yang dapat diikuti peserta yang banyak. E. Berubahnya peran siswa dari pasif menjadi aktif. F. Relatif lebih efisien. Setiap model pembelajaran pasti memiliki kekurangan. Berikut kekurangan model pembelajaran e-learning. A. Kurangnya interaksi guru dengan siswa dan antar sesama siswa. B. Proses lebih cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan. C. Guru dituntut tidak hanya mengetahui cara belajar secara konvensional, tetapi juga harus mengetahui teknik belajar ICT. D. Siswa yang tidak memiliki motivasi belajar tinggi, maka akan cenderung gagal. E. Tidak semua tempat memiliki akses internet. F. Kurangnya penguasaan personal dalam bahasa pemrograman komputer. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Banyak kesalahan dan kehilafan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.